Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ada damai yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Datanglah hanya kepadanya dalam kerendahan dan penyesalan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat pagi dan shalom. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar, sehingga kita kembali berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan suara isi hati Tuhan. Tema kita sepanjang minggu ini adalah
ikuti Tuhan, jangan ikuti hati kita, karena hati kita ini, apa katanya? Licik dan jahat. Dan saya sangat bersyukur oleh karena kesempatan dalam minggu ini, tidak hanya kita yang mendengarkan, tapi saya juga secara pribadi mengalami kebangunan rohani melalui kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan ya, yang bersama dengan kita. Di hari pertama, jangan lupa semua program yang diadakan di tempat ini direkam, kemudian ditayangkan. Tidak hanya kita yang di jemaat ini atau di sekolah ini yang mendengarkan, namun banyak orang akan mendengarkan bagaimana rindunya Tuhan agar kita mawas diri. Hari pertama melalui kesaksian anak Tuhan, Raymond Tongkano dengan istrinya Sandy memberikan kesaksian bagaimana dia mantan ya, alumnus, pernah sekolah di Keramat Pulau, istrinya dari Salemba, mengikuti hatinya sendiri, ya, kemudian akhirnya bertobat. Di hari pertama kita sudah diceritakan bagaimana jerat-jerat setan, ya, yang menuntun kita kepada hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Saya masih ingat betul waktu dikatakan minyak wangi. Ya. Bagaimana setan menggunakan minyak wangi untuk menstimulasi otak kita, ya, sehingga kita tidak memikirkan Tuhan tetapi memikirkan lawan jenis. Tidak ada dikatakan tidak boleh pakai minyak wangi, ya, tetapi lihatlah bagaimana setan bisa membuat hati kita jauh dari Tuhan. Ya. Pakailah minyak wangi untuk tujuan yang mulia, bukan untuk membuat pasangan kita menjadi apa? Terpancing hawa nafsunya. Ya. Kemarin kita bisa melihat setan tidak bisa memaksakan kita untuk memilih, ya, dia. Allah begitu baik, diberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Dan setan tidak bisa paksakan. Tapi saya sangat bersyukur kemarin kita diingatkan. Ada seorang ahli yang memberikan tugas kepada dua orang pintar, ya, bagaimana dia akan menggambarkan apa yang dia lihat. Luar biasa, diberikan amplop yang mana isi amplop itu adalah merupakan satu gambaran yang akan digambarkan oleh kedua orang tersebut. Dia belum melihat amplopnya, ya, tapi akhirnya mereka lukiskan apa yang ada dalam amplop tersebut. Wow, luar biasa. Adik-adik tahu bagaimana bisa orang yang menulis dalam amplop itu tahu persis apa yang akan ditulis oleh dua orang pintar itu. Masih ingat? Mulai dalam perjalanan dari rumah mereka sampai tiba di kantor tersebut, sudah ada gambar, potongan-potongan gambar yang mereka lihat. Dan akhirnya ketika tiba, disuruh menggambar, mereka ingat apa yang mereka lihat dalam perjalanan. Kemudian disuruh melukis, mereka lukis, tidak melihat itu amplop. Kemudian ketika dibuka, sama. Apakah ini magic? Tidak. Rupanya dari mulai mereka berangkat sudah ada potongan-potongan gambar yang dilihat, diingat, dan itu yang ditulis. Hati-hati terhadap televisi, handphone, dan lain sebagainya. Setan tidak paksakan kita untuk memilih dia. Tetapi dengan potongan-potongan gambar, saya sendiri baru sadar itu gambar kartun dari Aladin,
Mickey Mouse, ada potongan-potongan gambar yang menjurus kepada seks. Tidak disengaja, tetapi satu kali kelak, akhirnya hati kita yang jahat ini lebih memilih keinginan setan daripada keinginan Tuhan. Bukan dibilang tidak boleh pegang handphone. Bukan dibilang tidak boleh hidup di dunia ini dengan apa yang sudah fasilitas yang dimiliki. Tetapi hati-hati dengan handphonemu, hati-hati dengan televisi, hati-hati dengan internet. Tanpa kita sadari, potongan-potongan gambar yang diberikan oleh setan akan menuntun kita, akhirnya kita mengambil keputusan yang salah. Pagi ini kita akan membahas bahwasanya tubuh kita ini adalah bait Allah, harus dijaga, dipelihara. Saya sudah 22 tahun, 23 tahun ya, melayani sebagai pendeta. Jarang, mungkin belum pernah saya ingatkan akan apa yang sudah dibicarakan kemarin. Tentang bahayanya masturbasi, bahayanya menonton yang lain sebagainya. Tapi Tuhan ungkapkan itu. Bagi mereka yang kelas 3, waktu kita tinggal sedikit bersama-sama di sekolah ini. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita bahwasanya hal-hal yang tidak baik, yang kecil-kecil itu sengaja dibuat setan akan membuat kita salah memilih. Akui itu di hadapan Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Amin, saudaraku. Hari ini kita akan belajar perlunya kita untuk berolahraga. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu tema kita. Mari kita sama-sama berdiri. Page 160, In My Heart There Rings a Melody. Bapa di surga Allah yang baik, saat ini hamba-Mu dan Joshua siap untuk Engkau gunakan menyatakan isi hati-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami berkata-kata bukan dari kehendak kami, tapi datangnya dari Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami utarakan, semua kami yang mendengarkan diberkati. Terima kasih Bapa, biarlah firman-firman yang baik ini dapat kami jiwai, kami resapi, mengubah kami untuk memilih hati yang baru, roh yang baru yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini mari kita dengarkan kesaksian pelajaran yang akan dibawakan oleh Saudara Joshua Sagala. Beliau adalah anak dari pendeta KR Sagala. Kami persilahkan. Selamat pagi kepada kita semua. Masa anak muda lemes. Selamat pagi. Wah, terima kasih banyak ya. Mohon tahan sebentar karena saya mau coba pasang ini.
Baik, siapa yang merasa diberkati pada pagi hari ini? Tunjuk tangan. Semua diberkati. Oke, puji Tuhan. Siapa yang merasa diberkati sehingga merasa diberkati, dia bawa Alkitab pada pagi hari ini? Membawa Alkitab enggak seperti membawa berkat ya. Tapi puji Tuhan. Siapa yang diberkati dengan apa ya? Dengan kesehatan pada pagi hari ini? Wah, puji Tuhan. Siapa yang berolahraga pada pagi hari ini? Jakarta olahraga pagi-pagi, waduh. Ngeri banget ya. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin mengundang kita untuk yang bisa, yang biasanya untuk yang membawa telepon genggam mereka. Kebiasaan yang dulu dan sampai sekarang saya ingin buat dan masih saya latih adalah apabila saya pergi ke rumah Tuhan, saya akan matikan telepon. Kenapa? Sebab saya ingin bertemu dengan Tuhan saya. Saya ingin bertemu dengan orang yang menyayangi saya pada saat 29 tahun saya berbuat nista di depan dia. Apakah memang hanya satu telepon ini dimatikan dalam waktu 1 jam akan menghancurkan persahabatan kita dengan orang yang lain? Apabila Anda bisa, tunjukkan rasa sayang Anda kepada Tuhan Anda dengan mematikan telepon. Tapi apabila telepon Anda gunakan bukan untuk chatting, BBM, atau SMS, Anda bisa gunakan untuk membaca firman Tuhan. Setuju? Amin. Baik, sebelum kita mulai saya ingin memperkenalkan, mungkin di sebelah kiri, terlalu pendek mungkin ya. Oke. Mungkin teman-teman di sini lihat ya di seruan nyari di pojok kiri atas itu ada Facebook, ada Twitter dan ada YouTube. Ini bukan untuk mengajak kita untuk buka sekarang, karena kalau kita buka sekarang jadi nggak konsentrasi terhadap firman Tuhan. Tetapi setelah dari sini, kalau Anda memiliki internet connection di rumah Anda bisa buka, mau kenal kami lebih dekat, mau dengar firman-firman Tuhan, mau mendengarkan lagu-lagu firman Tuhan yang hari ini kita akan nyanyikan banyak lagi, bisa kunjungi kami di Facebook kami, di Twitter kami, dan di YouTube kami, di Seruan Nyaring. Kalau orang yang pernah dengar Loud Cry atau Seruan Nyaring di buku-buku kita, mungkin bisa tahu ini maksudnya Seruan Nyaring adalah pekabaran 3 malaikat yang kita kabarkan di sini. Baik, oke, itu sudah. Saya ingin undang teman saya, Brother Ir. Siapa yang suka nyanyi di sini? Coba angkat tangan. Waduh, nggak ada yang suka nyanyi. Ini bahaya nih. Saya dengar ada artis-artis juga di sini ya. Banyak orang yang terkenal ya. Ada yang ini katanya saya. Oh, semuanya artis mungkin. Tetapi baik, pada pagi hari ini yang saya ingin minta dari kita semua, sebab saya lihat nih 2 hari yang kemarin, mohon maaf saya harus beritahukan ini. Kita masih kurang dewasa. Wah, teguran banget ya. Teguran banget. Tapi ini harus saya sampaikan. Kenapa? Masa SMA dengar kata seks? Wah. Masa dengar kata gini? Wah. Kalah sama anak SD. Kalah sama anak SMP. Jadi pada pagi hari ini yang saya mau minta adalah kalau ada kata-kata seperti ini, kalau ada video, kalau ada apa, ada terasa ingin ada pengen bercanda sama yang lainnya, ingat Tuhan ada hadir di tempat ini. Bayangin kalau ada Presiden SBY di sini, berani nggak kita keluarin handphone chatting-chatting? Nggak berani. Berani nggak kita pakai yang nggak sopan? Nggak berani. Ini Tuhan di atas segala Tuhan. Masa kita mau buka handphone kita di mana katanya kudus, malaikat aja tutup mata, tutup badan. Kita main handphone, chatting, makan permen karet, mengumpat, tidur. Mohon maaf saya harus katakan ini. Tetapi saya ingin ingatkan kembali agar malaikat tidak bersedih. Amin. Agar Tuhan juga tidak bersedih. Baik, seperti saya dengar katanya hari ini ada TO ya, atau tryout ya, benar. Siapa kelas 1 di sini? Kelas 1, oke. Kelas 2 mana kelas 2? Oke, agak lebih banyak. Kelas 3? Wah, kelas 3. Good luck ya untuk UAN-nya atau setelah ini mau pergi kemana. Baik, tetapi biasanya kalau yang TO ini atau tryout ini biasanya ada ujian seperti itu ya. Nah, dari 2 hari ini, karena memang kita ada di sekolah, yang kita ingin berikan adalah untuk membantu Anda, untuk mengulas kembali apa yang kita katakan, apa yang sudah kita bagikan di sini.
Reviewnya ini bukan ujian, tapi kita bantu untuk review, ya. Kita bantu untuk review. Reviewnya ini gampang. Siapa yang ingat topik hari pertama? Hah? Fashion. Siapa yang love fashion? Oh, jujur aja. Siapa yang suka fashion? Siapa yang suka gotik-gotik? Nggak ada. Siapa yang suka R&B longgar-longgar sampai kedodoran? Hah? Oh, saya dulu suka itu ya. Nanti saya akan saksikan juga. Siapa yang suka olahraga bola? Coba saya lihat. Wah, ini laki-laki semua, mana ceweknya nih? Nggak ada ya, puji Tuhan. Siapa yang suka olahraga basket? Coba saya mau lihat. Wah, nanti saya akan bagi juga kesaksian nih tentang basket nih. Siapa yang suka, mohon dewasa, malu loh sama anak SD ya. Baik, siapa yang suka olahraga badminton? Oke, badminton. Siapa yang suka, waduh banyak olahraga, lompat tali? Lompat tali. Oke, baik. Oke, sekarang kita akan bahas tentang masalah pakaian. Kita akan review sedikit tentang masalah pakaian. Apa sih masalah pakaian? Saya undang Brother Ir di sini ya. Apa yang kita bahas tentang pakaian? Kita bahas tentang bagaimana cara berpakaian yang sesuai dengan apa namanya? Ya, sesuai dengan Tuhan ya. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah Tuhan mau lihat umatnya setengah telanjang di mana mereka tidak telanjang? Kira-kira mau nggak Brother Ir? Tentu Tuhan tidak mau. Tentu Tuhan tidak mau ya. Kita kira yang dulunya pakaian pergi ke berenang, kita pakai ke mall dan kita merasa seksi. Waduh, saya dulu mungkin suka, tapi sekarang saya kayak, aduh. We are our brother's keeper. Kita ini penjaga saudara-saudara kita. Masa kita mau bikin teman kita yang laki-laki berdosa, padahal nantinya cewek-cewek bilang, cowok semua sama aja matanya begini. Tapi kita nggak nyadar kalau kita yang dari SD, SMP, SMA memupuk teman kita itu, kasih pandangan-pandangan yang tidak senonoh kepada dia sehingga terbentuk seperti itu. Tetapi untuk mengingat itu, bagaimana biar kita tidak lupa, kita buat dalam sebuah lagu. Sebab ini, topik ini ada didukung di dalam Alkitab ya. Amin. Ada didukung dalam Alkitab. Ayatnya di mana nih Brother Ir? Yesaya 3 ayat 16 sampai 17. Yesaya 3 ayat 16 sampai 17. Apa dikatakan? Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang lehernya ditarik-tarik, dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata. Ada yang sering main kayak gitu, jenjang leher, main mata. Dan juga berjalan dibuat-buat, langkahnya dilenggak-lenggokin biar kelihatan. Aduh. Terus apa dikatakan? Dan dibuat-buat langkahnya gemerincing dengan giring-giring kakinya. Siapa yang suka pakai gelang-gelang kaki? Yang ada berincing-rincing. Waktu saya SMA kayaknya ini ngetren banget, semua kayaknya kayak, mohon maaf, saya lihat kayak sapi semua. Ada kerincingannya di kaki. Dia berjalan seperti itu. Tapi dikatakan sama Tuhan itu apa? Ayatnya dikatakan, maka Tuhan akan membuat batu kepala Sion penuh kudis. Bayangin orang yang suka berjenjang leher, yang pakai ini, yang pakai alat ya, dibikin kudis kemana? Ke kepala mereka dan mencukur rambut sebelah kiri mereka. Maksudnya apa tuh Brother Ir? Mungkin ini supaya lebih mengerti, bagaimana kita tahu itu polisi? Seragamnya. Pakaiannya. Betul. Bagaimana kita tahu itu dokter? Karena seragamnya putih Brother Ir. Padahal sama-sama manusia, hidung sama, mulut sama. Bagaimana kita tahu itu pelacur? Dari seragamnya. Seragamnya. Aduh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana tahu dia itu pengikut Kristus? Dari cara berpakaiannya. Yesus adalah orang yang menyangkal diri. Dia memberikan karakter yang menyangkal diri dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengasihi orang seperti mengasihi dirinya sendiri. Amin. Dan kalau dilihat di Alkitab, pakaian itu adalah kebenaran Kristus. Iya Nah, betul. sekarang kalau kita mau di hadapan Tuhan dibenarkan, kita harus memiliki karakter Kristus. Jadi pakaian itu adalah karakter kita. Ya kan, sekali. sifat dong. Orang mengenal dia baik, sifatnya yang baik kan, bukan namanya. Iya, betul. Bisa saja namanya Yesus, tapi ternyata tukang jualan narkoba. Iya. Atau tukang cendol atau bagaimana Jadi, ya? nah begini, Yesus adalah orang yang sederhana. Dia adalah pengantin pria. Kita semua adalah jemaatnya, alias pengantin wanita. Apakah mungkin seorang pengantin pria yang hidup sederhana, menyangkal diri, datang menjemput wanita yang seperti di ayat ini? Apakah mungkin tuh? Nggak mungkin. Mana mungkin, karena Pakaiannya sama aja beda. gambarnya, dia hidup sederhana terus menikah dengan wanita yang gayanya high class, nggak nyambung.
Betul sekali. Intinya adalah kesederhanaan ya, dan Kesederhanaan. kesopanan. Baik, gimana kalau kita nyanyikan ya? Oke, begini nadanya. Bagi semua, boleh dengar dulu. Tuhan berfirman, Oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan cincin leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Yesaya 3 ayat 16 dan 17. Simple? Suka ya lagunya ya? Ini bukan hanya untuk dibuat-buat bagaimana, tetapi ini membantu kita. Sebab nih abang-abang di sini semua udah, kalau bisa dibilang rusak otaknya karena ada pengaruh media, pengaruh apa? Pornografi, pengaruh apa? Pengaruh tidur malam, pengaruh bola, udah rusak. Jadi untuk ngafalin ini perlu alat bantuan. Alat bantuannya apa? Menyanyi. Dinyanyikan. Sehingga kalau sekarang kita di keluar nyanyi ini mah udah Pasti hafal. masih hafal. Nah, kita ingin ajak kita semua untuk nyanyi ini biar inget topik berpakaian di mana di Yesaya 3 ayat 16 sampai 17. Kita nyanyi bareng ya. Oke, udah tahu nadanya ya? Ya, kita kita nyanyi. sama-sama ya. Yuk. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan merincing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Tuhan berfirman, Sekali lagi ya. oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong, Jangan sombong ya. dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan bermerincing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Yesaya 3 ayat 16 dan 17. Amin. Gampang kan? Firman Tuhan jadinya enak. Jadi pada saat nanti kita lihat ada yang jalan-jalan, saya ingat Yesaya 3 ayat 16 dan 17. Dinyanyiin, yuk nyanyi bareng. Aduh. Sangat gampang ya mengabarkan Injil ya, puji Tuhan. Nah Brother Ir, tapi ada orang yang bilang, ini kan gak penting-penting banget. Gak penting-penting banget ya, lo mau bikin apa aja yang kamu mau bikin, saya apa yang bikin. Walaupun firman itu udah sampai ke dia, itu kira-kira bagaimana tuh? Gak mau nurut perintahnya Tuhan, gimana? Ada jawabannya. Kalau kita buka 1 Yohanes 2 ayat 6. Bagi yang punya Alkitab buka ya. Yang memiliki markpen atau marker di garis bawahi ada lagunya tulis kayak gitu. Kita tahu bahwa kemarin bagaimana cara membuat emas? Ingat kan? Nah, saya sengaja tidak memberikan
finalize atau hal terakhir. Tahap terakhirnya tahu apa cara untuk membuktikan pembuat emas itu bahwa emas itu benar-benar sudah emas murni? Tahu emas itu siapa, Ki? Kita. Nah, sekarang kita lagi bertumbuh, mendekati dan terus mendekati Kristus dan menyerupai, karakter kita akan menyerupai seperti Kristus. Dan itulah tujuan hidup kita, membentuk karakternya serupa dengan Dia. Apa tahap terakhirnya untuk tahu emas itu benar-benar murni? Bagaimana? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Caranya adalah begini. Saat pembuat emas itu sudah memisahkan dia dari batu, muncullah emas itu tinggal sendiri. Dia akan lihat apakah emas itu seperti cermin memantulkan wajah pembuat emas itu. Itu baru namanya 24 karat murni. Itu baru emas 24 karat. Nah, mengerti artinya? Saat Yesus melihat kita sudah membentuk karakternya hari demi hari dan Dia melihat bahwa kita sudah menyerupai karakternya, Dia akan memeteraikan kita. Karena orang yang di surga adalah orang yang mengikut Yesus kemana Dia pergi. Amin. Wahyu 14 ayat 4. Itu dicatat. Oke. Mungkin lagu ini kita bisa nyanyikan. Kalau orang yang gak mau kenal Dia udah dengar tapi tidak pernah menurut, bagaimana kejadiannya? Kita akan nyanyikan dalam Yohanes 2 ayat 4 sampai 6. Baik, mohon maaf, ini kami bukan penyanyi-penyanyi profesional, kami hanya ingin menyanyi untuk Tuhan, itu saja. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sangat gampang sekali ya. Gampang ya. Nah, bagi adik-adik yang ingin lagu-lagu ini, kita baru bikin berapa banyak? Udah mungkin hampir 50 kali ya sekarang. Ada 50 lagu, tetapi enggak 50-50-nya juga pagi ini. Jadi kita hanya review untuk yang ini. Nah, ini untuk yang topik yang pertama ya, review yang pertama sebelum kita ke topik kita hari ini. Nah, ada topik yang dibawakan oleh Abang Charlie tadi kemarin ya, tentang perempuan, bagaimana nih perempuan, bagaimana tentang percintaan, bagaimana media itu bikin perempuan-perempuan ini, saya kan udah dididik dari kecil nonton Little Mermaid, nonton apa tuh, Beauty and the Beast, terus apa lagi, Pocahontas, Toy Story. Pakaiannya yang saya mau contoh adalah yang itu, seksi, pokoknya yang bagian atas kebuka, itu standar saya. Kenapa? Wong dalam hidup saya mungkin berapa banyak yang dihabiskan untuk nonton, itulah standar saya. Bayangkan dari satu hari itu saja setan ambil kecil-kecil bisa ditebak apa yang kita inginkan. Bayangin dari kecil kita dipupuk
dari TV tersebut, dari kartun-kartun yang katanya kartun doang, akhirnya membuat suatu karakter atau satu opini. Tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari. Tapi apa yang dikatakan Alkitab atau firman Tuhan? Matius 5 ayat 28 sampai 29. Dikatakan apa? Kalau kita mau lihat perempuan yang seperti itu bagi laki-laki ya, saya juga pernah di sana. Kalau kita lihat, ini wanita ini boleh juga nih. Atau ini kayaknya Kan kemarin kan kita udah lihat ya, bagaimana hukum Tuhan berlaku bukan hanya perbuatan saja, tapi di pikiran kita. Neuron apa neuron? Tidak bisa membedakan melakukan dan melihat. Jadi kalau kita melihat pembunuhan, kita menikmati pembunuhan itu, kita sudah sama bersalah di hadapan Tuhan seperti pembunuh. Betul sekali. Baik, kita nyanyiin aja langsungnya untuk mengingat kalau tentang perempuan ini. Ingat lagu ini, Matius 28 ayat 9. Bagi mereka yang ada catatan, catat lagu ini. Kalau yang mau rekam, silakan rekam. Tapi kalau mau rekamannya kita akan bagikan nanti di belakang sehabis seminar ini ya. Begitu hari Sabda. Oke. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Sangat-sangat simpel ya. Jadi kalau ada yang lihat, saya ini ceweknya mungkin lumayan seksi. Bagi cewek-cewek harus koreksi diri ya. Bagi laki-laki juga harus koreksi diri. Ini ibu-ibu guru nih sangat pengen ngebantu. Aduh, nih siswa saya bagaimana nih? Udah disuruh rok panjang tapi pergi ke tukang jahit. Mas, tolong pondekin dong. Biar kenapa dek? Ya biar eksis, biar kelihatan seksi. Cowok-cowok kan suka yang seksi. Padahal kita melanggar firman Tuhan. Tuhan malah jadi sedih. Kenapa? Karena kita membuat ini kalau mohon tenang, karena kita nih sekarang dengan berpakaian seksi, ada yang setuju nggak kalau kita mencuri? Kita nih mencuri perhatian Tuhan, di mana orang harusnya konsentrasi sama Tuhan, kita pakai pakaian seksi di atas lutut, mungkin lebih di atas lutut. Orang yang tadinya mau kebaktian saja di dalam gereja mungkin, kok pakaiannya begini? Yang baca jadi begini. Oke. Kita ini sedang mencuri perhatian Tuhan. Tapi kita sering salahkan, cowok-cowok matanya memang keranjang, memang jelalatan. Tapi siapa yang bikin? Saya nggak salahkan kalian, media yang bikin. Media. Karena kita mengizinkan mata kita untuk melihat hal-hal tersebut. Betul. Tuhan tidak bisa memaksa kita, tapi kita yang menggunakan hak memilih kita untuk mengisi hal-hal yang kotor masuk di otak kita. Malah kita harusnya berbahagia kalau memang semuanya ini kita sudah lepas ya. Seperti dengan dalam Pengkhotbah 11 ayat 9, Brother Ir. Dan memang tugas kita pun saat kita terbuka itu, kita mau ajak anak-anak muda. Saat kalian mengerti ini, tanggung jawab sudah di tangan kalian. Karena kalian sudah tahu pengetahuan itu. Betul. Ya, kalian punya tugas untuk menghidupkannya dan juga menjadi terang dan garam bagi sahabat-sahabat kalian juga. Buat perubahan Kerampul ini menjadi sekolah Tuhan yang benar-benar mengikuti Kristus. Betul. Kadang-kadang kita bilang, saya orang muda, saya mau bikin apa aja. Orang di Alkitab ditulis, orang muda bikin aja apa yang kamu mau lah. Stop sampai di situ. Tuh Alkitab kasih tahu, saya mau rok pendek, saya mau pakai high heels, saya mau pakai gincu apa, terserah saya. Ini masa saya mau bikin apa yang saya mau. Tapi kalau kita lihat Pengkhotbah 11 ayat 9, bagaimana? Tuhan akan membawa engkau ke pengadilan. Segala sesuatu yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Kita nyanyi aja ya Pengkhotbah 11 ayat 9. Gimana Brother Ir? Bersukarialah, hai pemuda dalam kemudaanmu,
biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Tuhan akan membawa engkau ke pengadilan. Kita akan dibawa ke pengadilan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Tuhan akan membawa engkau ke pengadilan. Baik, kita sudah tahu apapun yang kita lakukan, sekarang kita bisa lakukan apa saja. Mungkin kalau yang belum tahu, mungkin Tuhan akan bilang, oke, kamu belum tahu. Tapi sekarang, mohon tenang. Tapi sekarang kalian sudah tahu cara berpakaian yang Tuhan senang. Cara tontonan yang Tuhan senang. Sekarang Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita semua, perempuan dan laki-laki di tempat ini nanti pada masa pengadilan. Terserah Anda, semua ini pilihan, tidak ada yang dipaksakan. Tentang media, bagaimana berakhir? Ini kayaknya media ini ada hubungannya dengan, kalau kita lihat iklan, ada hubungannya sama uang ya. Tanpa disadari semuanya ini merujuk kepada uang, kepada ketamakan terhadap uang. Keduniawian. Padahal kita tahu, Tuhan katakan bagaimana? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu tolong dijelaskan bagaimana arti sebenarnya asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ada pengertian yang lainnya enggak? Tuhan ingin melatih kita supaya tidak binasa. Karena Dia tidak bisa memaksa kita. Tahu kuk yang katakan pikulah kuk sebab kuku ringan. Adik-adik ada tahu apa itu kuk? Ada yang pernah lihat kuk enggak? Ada yang mungkin bilang tongkat ya. Ada yang mungkin. Tapi kalau pernah lihat bajak sawah ada 2 kerbau, apa yang menyatukan 2 kerbau itu? Kuk. Semacam balok di atasnya untuk mengikat dia. Itulah Ada kuk, 2. ya? Nah, satunya Yesus dan satunya kita. Yesus memikul lebih berat beban kehidupan kita. Kadang kita merasa kita berat Tuhan, sebenarnya ringan. Tapi kita tidak mengerti bahwa kalau saat kita memikul kuknya, maka pekerjaan Dia akan sama pekerjaan kita, kehidupan Dia akan menjadi kehidupan kita. Betul. Penyangkalan diri Dia akan menjadi penyangkalan diri kita. Kalau kita tidak peduli dengan hal seperti itu, kita sama aja menipu diri. Kita senang jadi seorang munafik. Kita memakai label Kristen, mau Kristen A, B, C, D, Z, tapi bagaimana kalau dia memuliakan Tuhan Yesus melalui karakternya? Itulah benar di hadapan Bapa. Ada yang sering bilang, saya ini Kristen, pakai kalung gede-gede sampai ke pinggang mungkin. Ada yang tatuan, I love Jesus. Ada yang pakai anting gede gini, love Jesus. No. Tapi pegang alkohol, tapi pegang rokok. Apakah dia tahu sebagai orang Kristen dia harus menjaga, dia tahu tubuhnya ini adalah Ka'bah Allah yang harus dirawat. Aduh, sayang-sayang ya. Ya, betul. Oke, ini kita tentang masalah uang ini kita nyanyikan dulu di Ibrani 13 ayat 5. Masalah uang ada yang kelas 3, pokoknya habis tamat saya mau ambil jurusan yang bisa menghasilkan banyak uang buat saya. Karena kalau ditanya, kalian setelah tamat sekolah yang kelas 3, kalian kuliah, setelah kuliah kalian kerja di perusahaan bonafit, pasti di pikiran kalian itu adalah uang. Jangan membohongi diri. Tapi saya mengerti media yang kita tonton dari kecil itu yang membentuk, memberikan pesan alam bawah sadar kita, pesan tersembunyi bahwa kita dilatih untuk mencintai dunia. Untuk mencintai uang. Ini ayat ini biar untuk mengingatkan kita. Bagaimana brother ya? Jangan
berfirman, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Tuhan sangat jelas berfirman kepada kita. Apakah kita mau bilang Tuhan itu bohong? Enggak kan? Segala firman yang dikatakan adalah betul dan kebenaran. Dikatakan jangan jadi hamba uang, jangan khawatir tentang masalah uang. Apalagi konsentrasinya hanya uang-uang. Kenapa? Kebutuhanmu dicukupkan. Akan dicukupkan. Ini yang terjadi sama saya dulu. Mungkin saya mau kasih kesaksian sedikit. Dulu saya pernah bekerja. Ini saya bukan mau panggilan untuk bagaimana tidak, tapi ini kesaksian saya. Dulu saya bekerja, waduh, Tuhan mempercayakan kepada saya pekerjaan itu, tetapi saya tidak menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan pekerjakan saya bekerja di satu perusahaan yang cukup bagus, dengan gaji yang sangat-sangat cukup bagus, dengan fasilitas yang sangat-sangat cukup bagus, dengan semua apa yang saya inginkan, bukan saya butuhkan, yang saya inginkan ada dikasih. Mau pergi kemana? Nah. Mau pergi ini, mau pergi ini, anak buah ini, tinggal suruh, tinggal tunjuk. Tetapi sebenarnya Tuhan pada waktu itu mempercayakan saya, Joshua harusnya kamu jadi terang di tempat ini. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya menyalahgunakan kepercayaan Tuhan. Saya menyalahgunakan. Saya kira ini semua karena memang saya sudah capek-capek sekolah. Saya dapat ini karena memang usaha saya untuk melobi bos-bos saya yang notabene orang-orang Filipina waktu itu. Saya gampang nih lobi-lobi orang Filipina, gampang lobi-lobi orang Australia, lobi gampang dapat. Tapi ternyata Tuhan punya maksud lain yang saya nggak bisa lihat. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah tuntun saya untuk melayani Dia full time. Bukan saya mengajak Anda untuk tidak perlu bagaimana masuk, tidak. Saya tidak pernah. Tapi yang saya ingin bagikan adalah begini. Sangat indah, sangat indah melayani Tuhan. Amen. Semua kebutuhan saya yang gak pernah saya pikirkan waktu saya bekerja di dunia pada saat memiliki uang banyak, diberikan sama Tuhan. Yang paling saya rasakan adalah kebutuhan yang saya gak pikir saya perlu, tapi Tuhan berikan, tahu apa? Kesehatan. Tahu saya dulu beratnya berapa? Saya dulu beratnya 105 kg. Ini berapa karung beras itu? 4. 105 kg. Saya makan setiap hari karena memang saya kerja di pedalaman, makanannya memang harus daging. Akhirnya saya makan steak, saya makan spaghetti, saya makan burger, itu menu setiap hari. Sayur sangat sedikit, saya nggak sentuh. Ngapain sayur ini, makanan kampung? Menurut pemikiran saya. Saya minum jus pokoknya, jus apa? Jus apel, jus sirsak, ini jus. Hanya orang kaya menurut saya, hanya orang yang berduit aja nih yang minum kayak gini tiap pagi. Jusnya itu bukan hanya buah, tambah gula pasir putih mungkin 1/4 dari itu, minum. Akhirnya membengkak. Apa yang terjadi? Saya kena serangan jantung ringan. Setiap saya kerja, bagian kiri dada saya sangat sakit. Saya bilang, Tuhan ini apa Tuhan? Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya gereja kok kalau di sini kalau sempet.
Kalau sempet, soalnya di tengah hutan mau pergi ke gereja kemana, kendaraan susah. Kalau sempet aja, Tuhan saya udah menguduskan sahabat, tapi kalau ada telepon on call, Joshua tolong bikin ini, oh iya, kompromi. Yang saya lakukan itu. Tetapi orang melihat di luar, wah kamu udah kerja bagus, kamu udah punya uang, ayo cepatlah kawin emang. Semua yang dipercayakan Tuhan saya salah gunakan. Dan saya gak mau hidup sampai saya tua menggunakan semua yang ada itu. Itu semua salah. Ini kesaksian pribadi saya, bukan ingin menyamaratakan semuanya untuk membuat semua orang mengikuti, tidak. Saya ingin bersaksi kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang penuh kuasa, amin. Dia bisa mengubahkan saya. Untuk masalah media, saya juga ingin bersaksi sedikit saudara Ir. Untuk masalah media, siapa yang nonton, saya mau tanya, berapa hari kalian nonton satu hari? Berapa? 4 jam. Berapa di sini? 5 jam. Berapa di sini? Coba tebak saya nonton satu hari berapa jam? Berapa? Saya nonton satu hari 10 sampai 16 jam. Kalau kalian lihat presentasi dari Brother Ir kemarin, kerusakan yang terjadi apabila kita mengotori pemikiran kita adalah permanen. Saya bisa saksikan itu benar. 10 sampai 16 jam, apa yang Anda harapkan dari orang yang nonton TV 10 sampai 16 sehari? Sehari loh. Kalau 1 tahun mungkin udah berapa ratus ribu jam saya nonton di depan TV. Efeknya, saya nggak bisa konsentrasi. Efeknya, saya nggak bisa menghafal sampai saya harus bikin lagu atau harus bikin lagu untuk menghafal firman Tuhan. Firman Tuhan loh. Kerusakan permanen, saya bisa katakan iya, kerusakan permanen. Apa yang saya lakukan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau ini. Waktu saya masih kerja di sana, saya waktu itu kerja di Kalimantan. Waktu saya kerja dapat off 2 minggu. Saya kerja penuh 2 minggu, saya akan menikmati dunia. Perusahaan kasih. Oke, kamu liburan 2 minggu tanpa akan disentuh. Selama 2 minggu ini apa yang saya lakukan? Saya pergi ke bioskop. Ini, sangat memalukan tapi tolong jangan ditiru. Saya pergi ke bioskop jam 12, saya beli tiket dari jam 12 sampai jam 9 malam. Film apapun itu. Ya, movie freak. Betul-betul movie freak. Film apapun itu. Saya di dalam tuh bisa lihat sehingga daya imajinasi saya kalau mau ditakar daya imajinasi saya sangat-sangat tinggi. Kalau orang mau ngomong, tolong, kamu lihat mobil, di pikiran saya mobil, transformer dari kuning jadi robot. Jadi saya nggak bisa konsentrasi sama apa yang dibilang. Oh iya saudara-saudara, adik-adik, sangat jelas itu merusak otak. Ada yang katakan, tolong hafal gini, tolong angka film numbers ini adalah bintangnya adalah siapa, Jim Carrey, wah lucu gini segala macam. Oh ada film Mask dan segala macam. Pada saat dia bicara, sudah sangat rusak. Padahal Anda tahu frontal lobe, otak depan adalah di mana Tuhan berdiam. Saya rusak tempat berdiamnya Tuhan. Selama 29 tahun. Saya masih ingat dulu waktu saya masih di sini ada Bapak Simanjuntak di sini. Anaknya dari Bapak Pendeta Simanjuntak ini adalah teman baik saya dulu waktu kecil. Yang saya lakukan di sini adalah apa? Kalau pergi ke sini hanya saya mau kejar TV. Karena dulu kami tidak punya TV ini, TV berwarna. Yang hanya kejar kemanapun kalau saya mau pergi karena saya mau nonton TV. Orang tua saya sudah benar, nggak entertain saya dengan televisi dan apa. Tetapi kalau saya pergi keluar saya akan menjadi liar, saya akan nonton TV, saya akan pergi ke tetangga dari jam 8 pagi baru pulang jam 6 hanya untuk nonton TV. Apa yang terjadi? Rusak saudara-saudara, rusak adik-adik. Gak bisa konsentrasi. Coba bandingkan dengan pengalaman Anda. Saya sudah merasakan, saya nggak mau ini terjadi sama kalian semua. Siapa yang mau gitu sama orang yang gak bisa berpikir lurus? Siapa yang mau? 16 jam sehari, firman Tuhan berapa banyak? 29 tahun saya habiskan ini firman Tuhan hanya gak nyampe 1% mungkin. Tapi itulah yang terjadi. Tapi puji Tuhan, orang yang senista saya Tuhan masih mau ambil. Hei Joshua, ini loh pekerjaan Tuhan. Yuk bantu. Pada saat saya terima Tuhan, pada saat lagu yang tadi saya sangat suka, pada saat kita datang dengan penyesalan diri,
Itu yang saya rasakan. Tuhan, saya ini jorok, saya ini nista Tuhan. Pikiran saya sudah hancur Tuhan. Tolong ini doa saya waktu itu. Ini saya Tuhan, gunakan saya. Amin. Waktu saya doa begitu Tuhan benar-benar ambil loh. Benar-benar diambil. Itu permintaanmu, diambil. Sehingga pada saat waktu itu setelah saya berdoa, perasaan nonton TV hilang. Perasaan ini hilang. Siapa yang suka bola kaki di sini? Saya coba tantangan. Bola kaki. Oke. Saya ingin bagikan juga pengalaman bola kaki. Saya adalah fans berat. Sorry, ini saya ingin bukan mengangkat-angkat ini. Saya adalah fans berat Manchester United. Dulu. Oke. Itu dulu. Dewasa, tuh anak SD aja lebih bagus dari kalian. Ingat, ada Tuhan di sini. Saya adalah fans berat Manchester United. Apapun yang Manchester lakukan, transfer apa semuanya, saya tahu. Tapi saya nggak tahu apa yang saya sukai itu, apa yang saya gemari. Jelas-jelas tertulis Red Devil. Anda nyadar nggak ini? Sadar nggak? Setan merah. Itu yang saya sembah-sembah. Itu acara PA kalau ada siaran langsung, ESPN Sport. Itu kalau ada siaran langsung, kalau PA saya tipisin. Hah? Jam berapa? Jam 6, jam 7. Saya akan pergi, saya akan nonton di Pancoran, nonton bareng dengan semua fans Manchester United. Saya bawa di mobil saya bawa kaosnya, udah jam 6. Belum tutup sabat, saya keluar, saya masuk agak ke pojokan gereja, buka baju Manchester United, pakai ini semua, wah Manchester chanting. Apa yang saya bikin? Apa yang saya bikin Tuhan? Kesia-siaan. Untung pada saat saya nonton gak dibakar itu gedung, saya mati bersama Manchester United. Saya gak dapat apa-apa. Begitu pula juga dengan klub-klub bola lainnya. Saya nonton bola Liga Champion, wah itu saya sangat-sangat suka saudara-saudara. Saya sangat-sangat suka, tapi buat apa? Mereka menang, mbok ya saya juga kayak gini, kehidupan finansial saya, ya mbok gini juga, gak punya pacar, ya gak gini juga seperti ini. Nggak merubah kehidupan saya. Yang ada adalah saya nambah musuh. Saya dulu punya Facebook, tetapi saya sudah stop Facebook saya. Saya bukan bilang, stop Facebook, enggak ya, jangan salah tangkap. Saya dulu punya Facebook. Yang saya lakukan di Facebook adalah hanya untuk memuji dan memuliakan Manchester United. Dan diri. Glory Manchester United. Tim yang saya selalu benci, ini mohon maaf, tim yang saya paling tidak suka waktu itu adalah Chelsea. Sorry, ingat, ini kabar Tuhan. Ini kabar Tuhan. Ingat, Tuhan ada di sini. Yang saya tidak suka adalah itu. Kenapa? Karena saya punya teman yang sangat-sangat fans berat sama Chelsea. Sekarang ketua Chelsea Fans Club. Ketuanya. Dia di situ. Itu dia pokoknya setiap apa Chelsea, Liga Inggris apa semua pokoknya saya ikuti sampai saya udah mengumpulkan uang. Pada saat saya kerja, tujuan saya adalah untuk pergi ke Manchester, ke Old Trafford. Siapa yang gak mau sih Manchester United pergi ke Old Trafford? Hanya untuk melihat Wayne Rooney, melihat Ryan Giggs. Padahal Tuhan lagi sedang bekerja sama umat-umatnya di luar, di mana mereka butuh dana, saudara-saudara. Misionaris di luar sana hanya makan mungkin 2 kali sehari, hanya untuk bertahan di satu tempat dengan gaji yang sangat minim, di mana saya pada waktu itu mau menghabiskan berapa 50 juta, 100 juta hanya untuk pergi ke sana. Di mana otak saya? Tapi itulah yang setan gunakan melalui apa yang saya tonton lewat media. Itulah yang saya lihat Manchester United itu adalah yang mantep, yang lain itu nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan kasih tahu, Joshua, ini tuh Red Devil, ini setan merah, itu kamu puja-puja, hari Sabtu pun kamu pergi ke sana, kamu ini melanggar hukum kedua, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Mungkin ini bang, mungkin ada yang berpikir, saya nggak menyembah kok. Ada definisi menyembah sesuai firman Tuhan, Wahyu 5 ayat 12. Mungkin sahabat kita yang bisa menunjukkan Wahyu 5 ayat 12, yang teman kita bisa tunjukkan Wahyu 5 ayat 12. Disitulah kita akan melihat definisi menyembah. Oke, lanjut bang. Oke.
Jadi Anda bisa baca juga nanti di rumah. Tetapi itulah yang saya lakukan. Tuhan mempercayakan umur sekian, tapi kelakuan saya seperti anak-anak. Tapi kelakuan saya seperti bukan orang Kristen. Bagaimana ini? Kamu tinggal, kamu disekolahkan di sekolah Kristen. Saya dari TK sampai kejuruan tinggi di sekolah Kristen. Keluarga saya keluarga Kristen. Keluarga orang tua saya Kristen sampai anak-anak opung saya Kristen. Kok kelakuannya kok kayak gini ya? Saya nanya sama diri ini kenapa nih, apa yang salah? Setelah saya telah ternyata dari media. Saya telah memberi makan makanan otak saya ini, di mana frontal lobe Ka'bah Tuhan ini, di mana Roh Kudus bertahta, saya rusak dengan media. Inilah orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku. Saya sering kali mungkin orang tua saya atau teman-teman saya bilang, nggak boleh begitu, nggak boleh. Dengarkan, itu hamba-hamba Tuhan. Tapi saya bilang, ngomong apa sih lo? Ini gua. Wahyu 5 ayat 12. Tapi itulah yang terjadi. Wahyu 5 ayat 12 dibaca dulu. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima apa? Kuasa, apalagi? Hanya kuasa enggak? Kekayaan, apalagi? Kehikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Nah, jadi mengerti adik-adik, saya nggak menyembah Manchester United, tapi saya spend my money for Manchester United. Kita menyembah siapa? Jelas bukan menyembah Tuhan. Ya. Apa itu dosa? Kembali ke kita semua, jelas itu dosa. Jelas itu dosa. Tetapi puji Tuhan, sudah hampir 2 tahun saya meninggalkan Manchester United. Saya meninggalkan nonton TV, saya sudah meninggalkan nonton bioskop. Yang hanya saya masukkan hanya firman Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Saya kira otak saya sudah dull atau tumpul. Tapi Tuhan masih percayakan. Tuhan masih percayakan. Jadi bagi siswa-siswa sini yang merasa, aduh saya ini udah cetek banget nih otak. Tuhan itu adalah setia dan adil. Setia dan adil. Ini ada lagunya, mungkin Bang Ir bisa nyanyiin. Ulangan 18 ayat 19. Oke. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Ku tuntut pertanggungjawaban. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Ku tuntut pertanggungjawaban. Ulangan 18 ayat 19. Kalau saya tidak bertobat pada waktu itu sampai sekarang, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada saya. Dan saya nggak bisa bilang apa-apa. Pada saat Tuhan datang di pengadilan, Joshua, mana waktu yang saya percayakan kepadamu? Saya habiskan untuk nonton Manchester United, Tuhan, sambil nyengir. Apakah Tuhan akan menerima? Di mana uang yang saya percayakan dengan pekerjaan yang sudah percayakan untuk memenangkan jiwa di sana? Urusan gua lah. Bisa saya bilang seperti itu? Atau mana uang jajan yang sudah diberikan orang tua kalian? Apakah kalian sudah gunakan untuk pekerjaan Tuhan? Kan saya ABG Tuhan, saya kan mau gaul juga.
Saya kan butuh BlackBerry seri terbaru Z10, saya butuh Samsung Android. Kan bisa tabung-tabung. Pekerjaan Tuhan, nanti dulu aja lah. Bisa kita katakan demikian di depan Tuhan? Pernahkah kita bantu pekerjaan Tuhan dengan nominal lebih besar dari harga handphone kita? Pernah nggak? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Pada saat Anda pergi ke gereja, udah tahu waktunya untuk menghentikan handphone, Anda keluarkan handphone Termahal. di depan Tuhan dan malaikatnya yang kudus, dan Anda bukan ini sebagai satu ini ya, dan kita tidak pernah membantu pekerjaan Tuhan seharga handphone kita. Saya merasakan itu. Saya bukan mengajak, oke, harus buat gitu, tidak. Ini bahan pemikiran kesaksian saya pribadi. Saya waktu pikirkan, iya ya. Berani-beraninya saya menghina Tuhan, meludahi tempat kudus Tuhan dengan sikap saya seperti ini. Handphone berjuta-juta, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta, ada yang 8 juta. Tapi pekerjaan Tuhan menangis di sana, orang kelaparan. I don't care, it's your problem, not mine. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita bilang kita mau nunggu Tuhan Yesus datang, kita tidak bisa menunggu saja, kita harus bekerja. Mungkin ada yang berpikir, wah berarti semua harus jadi misionaris. Misionaris bukan di mana kita harus ke lapangan sana. Tidak. Kalau pikiran kita bekerja hanya untuk duit, jelas kita kedapatan ringan di hadapan Tuhan dan surga bukan menjadi bagian kita. Tapi saat kita mengerti Yesus, dia sudah mati bagi saya. Di pikiran Yesus, tahu nggak adik-adik? Kalian semua. Dia setiap hari mikirin kita. Apakah kita setiap detik mikirin dia? Dia selalu di samping kanan kita. Apakah kita selalu menceritakan dia yang tidak kelihatan itu terhadap sahabat-sahabat kita? Apakah kita menyanyikan lagu-lagu? Apakah hanya lagu-lagu dunia yang kita nyanyikan? Padahal dia udah mati bagi kita. Sudah mati. Sudah tinggalkan teman-teman malaikat, sahabat-sahabat karib malaikatnya, tinggalkan bapaknya, tinggalkan kekayaannya, dilepaskan jubah ketuhanannya, turun, kalau ibarat orang kaya turun ke dalam selokan, ambil yang bekas-bekas ludahan orang, diambil sini untuk diselamatin. Kebayang gak? Saya gak pernah kebayang kayak gitu karena waktu itu otak saya diliputi atau diselubungi oleh media. Tapi itu yang terjadi. Baik, mungkin Bang Ir bisa duduk di sini. Saya akan bahas secara cepat tentang exercise. Exercise sama sport. Apa tuh exercise sama sport? Kalau kita lihat artinya apakah sama? Apakah itu exercise? Banyak orang memilih jalan kaki daripada lari santai. Dikatakan 40% dari mereka yang lari itu akan merasa nyeri-nyeri. Dan ternyata penelitian sudah menyebutkan bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan bukan untuk berlari seperti kuda. Manusia itu diciptakan untuk berjalan. Itu diambil dari Dian Web olahraga. Dan kalau kita bandingkan lagi, dikatakan dalam buku Roh Nubuat di Healthful Living 133:1, gerak badan pagi, hari berjalan di tengah-tengah pepohonan dan udara yang menyegarkan atau bunga-bunga yang mekar dan sebagainya. Jadi exercise dengan sport itu sangat-sangat berbeda. Exercise itu adalah gerak badan. Apa exercise? Olahraga. Sport olahraga? Oh bukan. Exercise itu olahraga. Sport itu adalah, ini nanti yang kita bisa lihat, sport itu adalah pertandingan olahraga. Apa yang terjadi pertandingan? Pertandingan olahraga seperti apa sih? Seperti ini mungkin dilihat, anggar, basket, ada olahraga yang kita ikutin di sini, mungkin ada yang ikut anggar, nggak ada. Ada yang mungkin lompat indah, atau mungkin tinju, nggak ada. Nah, tapi inilah pertandingan olahraga yang kita tahu. Nah, efek negatif dari pertandingan olahraga itu sangat cepat aja kita bahas, memupuk roh persaingan, itu sudah pasti. Saya pada waktu bersekolah di Salemba, ngomong-ngomong saya adalah alumni Salemba, dari SD sampai SMP, SMA saya pergi ke SLA Purwodadi, beserta dengan Ir juga di sana ketemu. Dan pada waktu itu saya dengar kalau ada pertandingan basket antara Salemba dan Kramat Pulau pasti berantem. Menyedihkan ya, padahal sekolah Tuhan loh, Tuhannya sama, Tuhan yang ditembahnya sama, kurikulumnya sama, berantem. Memupuk roh persaingan, memaksakan tenaga yang lebih daripada tubuh butuhkan. Wah pokoknya 4 kuarter tuh dalam basket harus, mau capek maju. Padahal itu apakah itu yang dibutuhkan? Oh bukan. Strategi untuk mengalahkan.
Sekilas saja sejarah dari sport. Sport itu dulu adalah yang berasal dari Yunani. Sport itu adalah pada saat orang-orang Kristen yang ditangkap, dilumuri minyak, mungkin dibakar, ditaruh di stadium, disuruh lari-lari. Itulah sport bagi orang Yunani. Atau orang Kristen ditangkap, habis itu ditaruh di arena itu, dilepasin singa, dikejar-kejar. Itulah sport buat orang Yunani. Itulah sport. Lihat. Dan sport ini olahraga yang paling tua saya dapat dari Brother Jerry di sini. Olahraga yang tertua tahu apa? Ada yang bilang bola kaki? Bukan. Olahraga yang tertua adalah bodybuilder. Tahu? Bodybuilder? Buat otot semuanya. Kenapa? Karena pada waktu itu tentara-tentara Yunani harus memperkuat diri mereka untuk berperang. Jadi sport itu adalah segala sesuatu yang untuk menunjang peperangan. Nah, segala sesuatu yang sport yang sudah terjadi sekarang ini, sama nggak tekniknya? Oh sama. Ada teknik untuk mengalahkan, ada siasat untuk mengalahkan. Pokoknya saya harus menang, pokoknya dia harus kalah, pokoknya itu akan menjadi kebanggaan saya. Itu adalah sport. Itu adalah sport. Coba kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Alkitab. Apakah memang kita harus meninggikan diri kita? Apakah kita harus mengalahkan akal atau kita harus licik? Sering kita katakan kalau sport, liciklah seperti ular, tulus seperti merpati. Sering digunakan seperti itu. Karena kita sudah dikunci otak kita dengan apa yang kita lihat. Dikatakan lagi menumbuhkan roh fanatisme terhadap olahragawan dan juga penonton. Fanatisme saudara-saudara. Wah pokoknya kalau ada fans yang lain, wah pokoknya nggak bener lah kalian. Nggak nyadar tapi itu ditumbuhkan dalam diri kita. Pokoknya kalau ada warna biru, waktu saya suka sangat sekali warna merah. Warna biru dikit, ini Chelsea. Warna biru dikit, ini Barcelona mungkin. Fanatisme, nggak penting, nggak perlu dipikirkan seperti itu. Tapi itu yang dipikirkan dalam diri kita. Itulah yang terjadi pada saat saya memupuk apa yang saya tanam. Memupuk rasa cinta diri, bangga diri, sering melupakan Tuhan. Wah iya, pokoknya Manchester United sampai mati. Jackmania sampai mati. Mungkin Viking sampai mati. Mungkin kita ketawa, saya pun ketawa dulu. Mau kita mati terhadap Red Devil, aduh sia-sia hidup. Terhadap tim bola kesayangan kita, tim basket kesayangan kita. Dan lebih condong kepada kekerasan. Jadi pada saat di Yunani itu memang kekerasan saja. Apa segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk melatih semua semua prajurit di sana hanya untuk menunjang peperangan. Saya ingin lihat efek negatif dari pertandingan olahraga yang penuh kompetisi. Salah satunya adalah kompetisi untuk mengalahkan, karena memang kompetisi ini berasal dari yang Yunani tadi saya katakan. Kita lihat video di sini. Cepat saja. Ini mungkin ada yang tahu ini. Mungkin suaranya dikecilkan saja. Oke. Mungkin ini efek negatif dari kompetisi. Pasti akan ada usaha untuk menjatuhkan, melawan, memukul, pasti ada berantem. Tetapi ini yang terjadi sekarang. Dimanapun kita mau, dulu saya suka basket. Nggak tahu ya, mungkin di sini ada yang pernah ketemu saya main basket. Saya main basket Senin, Selasa, Kamis, Rabu di tempat-tempat yang berbeda. Tetapi ini yang terjadi, pasti berantem. Yang saya ingin harapkan, saya kasih video ini bukan untuk dicontoh, sekali lagi bukan untuk dicontoh, tapi ini adalah efek negatif. Hanya untuk berantem, hanya untuk menunjukkan siapa yang terhebat. Teringat pada cerita Yunani tadi. Ini juga yang dipupuk dan ini juga yang sedang terjadi sekarang. Ini mungkin bola basket, banyak lagi yang lain. Siapa yang suka bola kaki? Mohon tenang. Coba lihat. Kalau Anda suka bola kaki, main bola kaki, apa yang Anda pupuk? Ini yang Anda pupuk, lihat. Inilah yang Anda pupuk pada saat Anda main bola kaki. Anda kira, bola kaki kan sehat, udaranya enak, lari-lari semua. Anda nggak lihat ini yang terjadi di bola kaki. Pokoknya saya harus habiskan dia sampai mati, sampai patah. Ini yang terjadi. Dan kita masih mau melakukan segala sesuatu ini. Wasit apa dipukulin. Ini yang terjadi. Dan kita merasa, kita kan umat Kristen, pencinta Tuhan. Olahraga kita adalah bola kaki. Tapi ini yang terjadi. Ingat, ini adalah rumah Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi adalah seperti ini. Dengan kita melihat ini efek negatif. Tapi kalau kita lihat,
Kalau kita bandingkan dengan Alkitab, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita lakukan sport seperti apa? Untuk diri kita, untuk pride kita, biar cewek-cewek ngeliat, weh gue nih anak basket, weh gue nih anak futsal, gue nih anak pride. Anda tahu apakah ini sedang terjadi dan sudah terjadi? Saya pribadi, saya nggak tahu kalau Anda sudah lihat, saya sudah melihat ini terjadi. Dan kalau saya lihat ke Alkitab, tandanya sudah dekat. Apakah kalau saya sudah tahu hujan sudah mau dekat, saya nggak akan ambil payung? Oh enggak, saya akan ambil payung karena saya takut kehujanan. Saya tahu Tuhan sudah mau datang segera. Saya nggak mau lagi main-main permainan yang akan membuat saya berkelahi. Saya nggak mau segala sesuatu yang akan membuat Tuhan saya jauh. Saya najis. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau ke rumah saya yang kekal. Kalau Anda ingin menikmati dunia, pilihan Anda. Tetapi ini tanda-tandanya. Apakah Anda tahu? Sekarang Anda sudah tahu. Sudah tahu, sudah dekat, terorisme sudah ada, peperangan, kelaparan sudah ada. Tinggal sedikit lagi. Tinggal yang terakhir. Lihat apa? Ya sudah tahu. Dan itu semua. Dikatakan, berbahagialah ia yang bukan hanya membaca, bukan hanya mendengarkan, dan juga apa? Menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Kita sudah mendengar, sudah sering mendengar sebagai orang Kristen. Kita sudah baca, oh kita baca Alkitab katanya. Saya dulu bilang kayak gitu juga katanya. Saya menuruti, oh tunggu dulu, ini masih banyak nih, K-pop, banyak R&B, banyak apa. Ini dulu baru Alkitab. Waktunya sudah sangat dekat. Masih mau menjadi fans bola tertentu, masih mau menggunakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman? Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Ini ada lagunya saudara-saudara. Tetapi kita ulang, ini adalah video terakhir yang saya ingin bagikan. Terakhir, apakah Anda sedang menyalip Yesus?
Mungkin kita tahu Yesus sudah mati di kayu salib. Tapi pertanyaannya, apakah kita sedang menyalib Yesus berulang lagi dan lagi dan lagi? Mungkin Anda bilang, enggak, saya cinta Yesus, saya enggak mungkin salib Tuhan Yesus saya berulang-ulang lagi. Dia udah sangat kasihan, udah tersiksa. Tapi dengan video ini, renungan kembali.
disayangkan. Tetapi ini ada satu filler yang sangat baik bagi mereka yang ingin memiliki filler ini. Mau taruh di handphone kalian silakan, bisa minta kepada kami di belakang. Kalau Anda sudah dapat video ini, lihat baik-baik, renungkan. Apakah kita sedang ini ada banyak lagi hal-hal yang sering kita lakukan tanpa disadari, kita sedang menyalibkan Yesus berulang-ulang. Saya adalah orang yang waktu itu menyalip Yesus berulang-ulang tanpa saya sadari. Saya nonton bola begadang sampai malam, saya menyalipkan Yesus berulang-ulang. Makan makanan yang tidak sehat, saya menyalipkan Tuhan berulang-ulang. Sangat disayangkan. Tapi ayat yang terakhir, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini adalah satu lagu juga yang mungkin kita bisa bagikan. Nggak perlu takut, begitu banyak pencobaan yang ada di luar sana. Tetapi dikatakan Tuhan janjinya pasti. Tuhan Allahmu akan memegang tangan kananmu. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong kamu. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, Mari kita nyanyi bersama-sama. kananmu. Mari sama-sama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, sama-sama, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. 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 Jika kita mengasihi, dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Begitu banyak perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab. Minta sama Tuhan agar bisa menuruti dengan sempurna. Penurutan sempurna dituntut oleh Tuhan kepada kita. Tetapi kalau kita bilang kita orang Kristen, apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Apa artinya fans dari klub bola tertentu akan mengikuti apa yang dilakukan. Bajunya, warnanya, make upnya mungkin apa dengan warna yang sama. Kalau kita katakan kita pengikut Kristus, tindakan kita, perkataan kita, olahraga kita, pelajaran kita, baju kita, apa yang kita gunakan akan sesuai dengan Kristus. Karena kita adalah fans bisa dibilang. Apabila kita mengasihi Kristus, kita akan menuruti perintahnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Uang datangnya dari Tuhan. Olahraga adalah baik untuk kesehatan. Karir, pekerjaan, sekolah, itu semua adalah berkat Tuhan. Tapi ketika kita mengilahkan segala sesuatunya yang menghalangi kita untuk menyembah Allah, tinggalkan. Saya sangat bersyukur karena pagi ini saya baru mengerti mengapa teman kita saudara Joshua Sagala, anak seorang hamba Allah, keluarga yang sangat diberkati Tuhan, mendapatkan karir, sudah S2, pekerjaan yang luar biasa, dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat dia jauh dari Tuhan. Tapi ini bukan mengajak kita membenci pekerjaan, membenci sekolah. Tapi kalau segala sesuatu yang membuat kita mengilahkan yang lain daripada Tuhan, kita harus tinggalkan.
Diberkatilah saudara Joshua Sagala yang telah dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang baik. Bagi kita semua, don't follow your heart. Siapa yang kita follow? Allah, Kristus. Ikuti Tuhan. Yesus mau datang segera. Jangan kita mengikuti keinginan hati ini. Jangan mengikuti lingkungan kita. Bertobat. Dan saudara tidak bisa tinggalkan itu oleh kuasamu sendiri. Kita harus jatuh di kaki Tuhan. Kita harus dibaptis. Bagi mereka yang sudah pernah mengalami baptisan, baptis ulang melalui Roh Kudus. Berikan kepadaku hati yang baru Tuhan. Berikan kepadaku hati yang baru. Aku mau jadi berkat. Tolong aku supaya lulus sekolah. Aku mau mendapatkan S1, S2, S3, tapi bukan karena sesuai keinginanku, tapi sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena aku mau menyembah Tuhan. Saudaraku, tidak lama lagi Yesus akan datang segera. Tidak lama lagi. Alkitab katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia, maka tiba kesudahannya. Melalui media, berita ini akan disebarkan. Kita tidak katakan media tidak baik, tetapi media bisa dimanfaatkan oleh setan untuk memanjakan keinginan hati kita yang jahat. Tapi satu hal, nanti hari Sabtu kita akan adakan acara baptisan yang kudus. Di situ saya akan kasih kutipan Nyonya White, bahwasanya Allah sudah menetapkan jumlah berapa yang akan dibawa ke surga. Ini yang sedang dia tunggu. Jumlah yang hilang, ini adalah tulisannya White, dan kemungkinan diinterpretasikan adalah jumlah itu adalah 1/3 malaikat yang telah mengilahkan dirinya, mendewakan dirinya, yang sudah diusir dari surga. Yang hilang, Allah harapkan jumlah yang hilang 1/3 itu adalah datang dari saudara dan saya. Amin. Dia sudah tetapkan. Bukan kebetulan adik-adik mendengarkan akan KKR ini. Adalah maksud Tuhan bahwasanya kita semua masuk dalam angka yang sudah Tuhan tetapkan. Pada saat ini saya mengajak kita semua mengambil keputusan, bertelut, mengadakan doa pribadi. Tuhan, saya putuskan saya tidak mau mengikuti keinginan hati saya. Saya mau mengikuti Tuhan. Saya mau buang itu semua favoritisme yang lain, yang mengilahkan ilah-ilah lain selain daripada Tuhan. Ambil keputusan itu sekarang. Mari kita berdoa secara pribadi. Bertelut 2-3 menit dan kita doa bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah kami yang hidup, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Terima kasih Bapa, karena Engkau benar-benar sayang sama kami. Engkau benar-benar rindu agar kami jangan sampai tertipu oleh setan dengan memanjakan keinginan hati kami yang jahat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah pakai melalui pengalaman-pengalaman pahit dari anak-anak Tuhan yang telah bersama dengan kami. Dan khususnya pagi ini melalui Joshua, kami boleh mengingat bahwasanya kami harus mengutamakan Tuhan. Bapa, Engkau telah mendengar doa kami pribadi masing-masing. Dengarlah, kekuasaan itu hanya datang daripada Tuhan.
Kami mau meninggalkan segala sesuatu yang menghambat kami untuk menyembah Engkau. Roh Kudus-Mu lah yang memeteraikan akan kebenaran yang sudah Kau sampaikan pada pagi ini. Diberkatilah semua yang merindu untuk menyembah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu Joshua yang telah menyampaikan akan kesaksian yang baik ini. Dan diberkatilah semua teman-teman yang Kau utus bersama dengan hamba-Mu untuk menyampaikan pengalaman dan firman Tuhan di tempat ini. Dan diberkatilah siswa-siswi yang sudah mendengarkan, dan demikian juga guru-guru, dewan, gembala jemaat, dan semua yang hadir. Terpujilah nama Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih kepada pembicara untuk pagi ini. Sebagai lagu penutup, kita akan mendengarkan lagu spesial yang dibawakan oleh Angelin Situmorang dengan kawan-kawan. Selamat pagi teman-teman. Kurang semangat. Selamat pagi teman-teman. Kita masing-masing merasa sangat diberkati karena sampai pada hari ini kita masih dapat merasakan nafas kehidupan yang sebenarnya kita sama sekali tidak pantas untuk mendapatkannya. Lagu yang akan kami bawakan ini menceritakan tentang terkadang selalu begitu banyak permasalahan di dalam kehidupan kita. Mulai dari masalah yang terkecil sampai masalah yang terbesar. Tapi percaya bahwa di setiap langkah kita, di setiap hembusan nafas kita, Allah akan tetap bersama dengan kita. Dan Dia akan tetap bersama kita dan tetap memegang tangan kita, sama seperti ayat yang sudah tadi ditampilkan di slide. Tuhan akan memberikan bantuan pada kita, dan Tuhan akan mendengarkan segala duka cita kita, sukacita kita, di saat kita memandang wajah Yesus Kristus. I look to you. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, what can I turn to? I look to you. I look to you. And when all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. About to lose my breath, there's no more fighting left, sinking to rise no more.
searching for that open door. And every road that I'm taking left to my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but leave my head. I'll look to you. I'll look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I'll look to you. I'll look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I'll look to you. My lips are broken, my love is blind, tumbling down on me. The rain is falling, the wind is calling. I need you to set me free. Set me far away from the battle. I need you. Shine on me. I look to you. I look to you. I look to you. I look to you. After all my strength is gone, and you are here a song. I'll look to you. I'll look to you. And when melodies are gone, and in you I hear a song, I look to you. Mari kita sama-sama berdiri untuk berdoa. Kepala dan berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapa, karena kami merasakan kehadiran Roh Kudus-Mu di tempat ini dan juga di hati kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih ada motif-motif tertentu atau ada kebebalan-kebebalan kami Tuhan ingin melawan semua firman yang kami dengar pagi ini. Bapak, apabila kami sudah terjerumus jauh ke dalam dosa yang telah kami bahas pada pagi hari ini, tarik kami Tuhan, tarik kami keluar sebab kami tidak mampu untuk melakukannya sendiri Tuhan. Tidak ada kuasa yang dapat melakukannya selain Engkau. Kami mengetahui Tuhan, hanya dengan kuasa-Mu apabila kami meminta Tuhan, Engkau akan mendengar dengan setia dan mengangkat kami keluar Tuhan dari lubang dosa yang sangat kotor ini. Bapak, begitu banyak siswa-siswa di sini Tuhan, adik-adik kami yang mungkin sangat terjerat dengan jerat-jerat setan di sini. Bapak, kami serahkan semua adik-adik kami di tangan-Mu. Apabila Engkau dapat menarik kami keluar dari dosa-dosa kami di sini, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sama, Roh Kudus-Mu yang sama Tuhan, dapat menggerakkan hati kami sehingga kami tersadar dan kami kembali ke tangan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke kelas kami masing-masing. Bapak, kami tidak memiliki pengetahuan yang cukup, kami bodoh Tuhan, ajari kami, agar kami dapat mengerti, dapat mengambil ilmu pengetahuan ini bukan untuk kepentingan kami pribadi Bapak, tetapi kami dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang kami pelajari, hanya untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu pada akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke tangan-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.